Semua orang yang percaya Yesus pasti masuk surga. Yang setuju katakan amin. Di dalam Kristen tidak ada mudah-mudahan, pasti. Mana ada bilang, ya kita lihat saja nanti. Nggak ada kita lihat saja. Pasti aku masuk surga. Roma 5 ayat 9, satu bukti bahwa memang pasti. Tidak ada toleransi jawaban mati kemana. Nanti kita lihat saja perkembangan. Loh, kok perkembangan? Kau pikir ini perkiraan cuaca? Sebentar hujan, sebentar panas. Bukan itu. Ini menyangkut keselamatan jiwa. Amin. Dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari maut. Makanya punya keyakinan seperti ini. Sama-sama 1, 2, 3. Orang muda, lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari garis bawah. Itu kata pasti. Ini bukan suara saya ini hanya jago di copy paste ayat. Ayatnya siapa? Ayatnya yang punya surga. Namanya Yesus Kristus. Dia yang menjamin Anda dan saya pasti masuk surga. Amin, kekasih Allah. Makanya Roma 8 ayat 1 bilang apa orang-orang muda? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita bisa yakin ini? Ayat 2 bilang begini, peran Roh Kudus luar biasa. Sama-sama ayat 2, 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang percaya kita diselamatkan, beri tepuk tangan yang meriah begitu. Malam ini kami bersyukur bisa memuji dan menyembah-Mu. Kami bersyukur bisa mendengar firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami mengaku kami orang berdosa. Kami mengaku kami tidak sempurna Tuhan. Tapi kami percaya sekalipun dosa kami. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini bisa ada di tengah-tengah keluarga besar GKII Curup di Bengkulu ini. Ini semua karena belas kasihan Tuhan dan juga secara istimewa malam ini bisa menyampaikan firman dalam pertemuan kudus kaula muda yang atas penentuan Tuhan hadir saat ini dalam ruangan gereja yang diberkati ini. Di usia yang ke-74 kita mensyukuri perjalanan rohani dari Gereja Kristen Injili Indonesia di Curup ini. Saya sangat bersyukur atas izin Tuhan bermitra dengan banyak tubuh Kristus. Banyak yang menganggap kita Kristen Protestan itu karena banyaknya sinode berarti itu bukti bahwa ada kekacauan dalam Kristen Protestan. Padahal sebenarnya tidak. Kita melihat dari sisi yang lain. Dengan banyaknya sinode sesungguhnya itu adalah kekayaan tubuh Kristus. Amin, kekasih Tuhan. Karena bagaimanapun Yesus adalah kepala gereja, ada tubuh Kristus yang digambarkan seperti telinga, mata, tangan, kaki, hidung, dan lain sebagainya. Semua saling melengkapi. Saya sendiri datang dari sinode yang lain, yaitu Gereja Sidang Jemaat Allah. Tetapi saya bersyukur dengan GKI ini sudah kedua kali saya ada di Provinsi Bengkulu. Dulu di Bengkulu Utara dan hari ini di Bengkulu Tengah, masih di sinode yang sama dengan bermitra. Kami ingat kegiatan di Bengkulu Utara itu waktu Bapak Pendeta Abraham Jahimo bersama almarhumah Ibu Pendeta, kami sama-sama terlibat dengan 17 sinode gereja yang lain. Dan saya melihat sungguh indah ketika saudara-saudara seiman itu hidup rukun, hidup bersaudara. Karena Alkitab berkata, di mana ada kerukunan, di mana ada kasih persaudaraan, kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkatnya.
Dengan kata lain, salah satu kunci supaya kita itu menjalani kehidupan yang terus-menerus dikejar-kejar oleh berkat, yaitu adanya unity, adanya kesatuan tubuh Kristus. Dan saya sangat bersyukur Bapak Ketua Sinode dan Ibu juga hadir. Ini satu cara Tuhan menyemangati kita semua. Karena bagaimanapun dari sudut waktu, jam terbang, tentu Bapak Ketua dan generasinya beliau itu lebih makan garam dalam urusan pelayanan. Dan saya pribadi sangat menghormati itu. Karena jarang-jarang ya ada ketua sinode mau hadir dalam KKR Pemuda. Tapi Anda dan saya bersyukur punya pemimpin yang sangat mendukung kita dengan dukungan nyata seperti malam ini. Amin. Yang setuju tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Saya juga sangat bersyukur sampai hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan melayani ke sana kemari bersama istri. Ya, kadang-kadang bersama anak-anak. Tapi puji Tuhan lebih banyak bersama istri. Dan beliau untuk pertama kalinya datang ke Bengkulu. Dia pernah ke Jambi, pernah juga ke beberapa tempat yang lain di Indonesia. Tapi di Sumatera baru 2 tempat ini ya, Jambi sama Bengkulu. Dan ini satu anugerah yang luar biasa. Saya dan ibu atau istri saya ini, kami pacaran kurang lebih 1,5 tahun. Waktu pacaran itu lagi jatuh cintanya, ya kan? Kita sudah ngomong sampai bagaimana nih kalau Tuhan izinkan tahu-tahu jadi menikah. Kita sudah ngomong banyak hal, terutama tentu tujuan kami menikah adalah untuk melayani Tuhan. Ya, kalau beliau mau menikah cari kaya atau menikah cari senang-senang dalam konteks pandangan dunia pada umumnya, pasti bukan saya. Karena dulu banyak juga yang suka sama istri saya. Datangnya pakai mobil. Saya mau pergi malam minggu, tunggu angkot. Serius, naik angkot, angkutan umum. Jadi, kalau otaknya, pikirannya, standarnya adalah materi, maka pasti bukan saya. Tapi puji Tuhan, waktu itu mantan pacar saya ini, yaitu istri saya sekarang, beliau beda banget. Pacaran dengan saya di saat saya motor pun tak punya gitu loh. Padahal beliau sudah ASN, seorang sarjana, ya, lalu sudah punya gaji sendiri. Orang muda ngapain pusing-pusing masuk di ladang Tuhan yang penuh tantangan, kira-kira begitu. Tapi Tuhan baik dan akhirnya beliau berkomitmen dan kami masuk dalam doa puasa untuk hubungan kami berdua. Dan kemudian obrolannya mulai meningkat sampai saya bilang, saya ini punya rencana, sadap. Kalau saya dikaruniakan anak, saya mau anak saya 4 orang. Menurut adek gimana? Sadar. Adek bilang terserah kakak lah. Asal kalau dapat 4, bantu gendong lah. Oh, pasti, bantu jaga. Jangan menang target ya kan. Ada orang target anak 4, bagian istri melahirkan, urus sendiri, semua sendiri. Kalau saya tidak begitu. Saya aktif melayani untuk pemberitaan Injil, tapi aktif juga dalam mengurus anak-anak saya. Bahkan saya berusaha menjadi papa yang menjadi tempat curhat bagi anak-anak saya. Padahal dulu saya, waktu posisi saya sebagai anak, papa saya sulit sekali menjadi tempat curhat bagi saya. Makanya saya balas dendam, tapi positif. Kalau saya punya anak, saya tidak mau menjadi bapak seperti bapak saya. Yang tidak punya waktu buat anak-anaknya, tidak punya kerohanian yang bagus. Ini bukan membuka aib keluarga, tapi ini faktanya seperti itu. Iya, dan akhirnya atas karunia Tuhan, Tuhan karuniakan kami 4 orang anak dan semuanya laki-laki. Iya, saya minta laki-laki semua. Saya bukan tidak suka anak perempuan, tapi banyak kali ponaanku yang perempuan itu. Jadi ya sudahlah.
punya saya cowok semua. Dan Tuhan tuh berbelas kasihan. Tuhan mengabulkan seturut kehendak Tuhan. Jadi saya punya 4 orang putra sekarang. Yang nomor 1 usia 14 tahun, November nanti 15 tahun. Yang kedua 12 tahun. Yang ketiga 10 tahun. Dan yang keempat baru 4 tahun. Semuanya cowok. Dan kami bersyukur, saya juga sampaikan rencana yang lain lagi. Sampai pacarku bilang, banyak kali rencanamu bang. Ya kan? Rencana yang berikut adalah, saya bilang saya memberikan nama kepada anak-anak saya. Itu lain daripada yang lain. Kalau bisa nama itu tidak ada di NTT. Tidak ada di Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miana sampai Pulau Rotendao. Tidak boleh ada anak nama seperti anak-anak saya. Bahkan kalau bisa di dunia pun tidak boleh ada. Kalau nama yang kayak Abraham, Mel, itu banyak itu. Bau pasaran banget. Budi Tono, Wahyudi Fandi, itu mah banyak. Mia, Ruth, Marta, ya, Sinta, banyak. Tapi punya saya nih, yang Tuhan karuniakan dalam pernikahan kami, lain daripada yang lain. Kenapa? Karena nama anak-anak saya yang 4 orang itu seturut urutan abjad. Seturut urutan abjad. Anak pertama dari A sampai F. Anak kedua sambung dari G sampai L. Anak ketiga sambung dari M sampai S. Anak keempat dari T sampai Z. Bacanya bagaimana? Ya terserah Tuhan lah. Sudah pasti anak sudah 14 tahun. Yang 4 tahun aja sudah ada akte kelahiran, ya kan? Nah itu cara bacanya unik. A sampai F itu A, B, C, D, E, F. Bacanya Absdev. Pernah dengar nama anak seperti ini? Nonton di TikTok pernah dengar? Nggak ada di dunia, apalagi di Bengkulu ini Curup. Nggak ada. Jadi bacanya bukan ABCDF, bukan. Absdev. ABC itu baca C-nya harus agak bunyi ya. Abs. Dev. Nah, ini enak nih. Abs. Jadi kalau agak cepat, Absdev, like that. Itu udah populer, itu nama khusus di Kupang. Jadi anak pertamanya namanya Absdev, anak kedua GHIJKL, dibacanya gimana? Juga agak sedikit putar lidahnya, ala-ala Eropa mana begitu ya kan? GHIJKL bacanya Gitschkel. Absdev, Gitschkel. Nomor 3 MNOPQRS bacanya Mnopkirs. Yang keempat TU dan seterusnya sampai Z bacanya Tufwexis. Absdev, Gitschkel, Nopkirs, Tufwexis. A sampai Z. Saya nanti kemungkinan nanti mau diurus biar rekor muri. Oh kan memang gak ada orang nama kayak begini. Absdev, Gitschkel, Nopkirs, Tufwexis. Dan itu ada artinya. Orang Yahudi itu kan kasih nama anak selalu ada arti. Daniel, Allah hakimku. Yehezkiel, Allah kekuatanku. Ismail dari kata Ibrani. Shema dan El, Allah mendengarkanku. Maka anak-anak saya walaupun bukan orang Ibrani tapi orang NTT, tapi ada arti namanya. Dan arti nama anak-anak Ibrani, anak-anak Yahudi itu selalu ada hubungan dengan Tuhan Allah. Maka Absdev itu artinya anak berkat, cinta, damai, empati, firman. Gitschkel, generasi haus Injil, jalan kehidupannya lurus. Nopkirs, manusia nyatakan otoritas, power, quality, raja surgawi. Tufwexis sampai hari ini belum ada karena kami masih berdoa, minta petunjuk. Yang terakhir memang belum ada. Pusing kali pun aku mencari artinya. Tapi sudahlah.
Pokoknya ada ya, nama lengkapnya ada middle name-nya juga. Absef itu Joines, Gitskal itu Michael, Nopkers itu Daniel, dan Tufexis itu Samuel. Itu antisipasi kalau mereka protes di masa depan. Ya pakai aja nama tengahmu itu. Kan kalau masih kecil masih mau dia nurut kan? Kalau sudah besar, bapak ini gila pun kasih nama anak kayak begini. Ya udah ganti aja nama tengahmu, aman udah jadi di akte, santai aja. Bapak udah siap semua itu. Dengan segala antisipasinya. Baik, puji Tuhan. Lalu gereja Tuhan yang saya gembalakan, ya Amazing Grace namanya. Itu di depan gereja saya tulis bengkel orang berdosa. Bagi saya, gereja bukan tempat kumpulnya para malaikat. Gereja tempat berkumpulnya orang-orang berdosa yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi terus dibaharui dari hari ke hari, belajar firman Allah, dituntun oleh Roh Kudus sesuai tema kita malam ini, dan juga dengan pembentukan di keadaan sekitar mereka, mulai di rumah, di sekolah, di kampus, di kantor, atau lingkungan sosial yang lain. Tuhan pakai ini semua untuk membentuk seseorang yang sudah menerima Yesus supaya tambah hari, tambah serupa dengan Kristus. Maka kalau saudara ke NTT, ke Kota Kupang, hanya ada satu gereja yang tulis di depan gereja bengkel orang berdosa, dan gembalanya bernama Mel Atok. Nah, saudara-saudara, ini menarik bahwa ini sangat penting untuk kita pahami bahwa kita semua ini sedang bergerak menuju kesempurnaan. Amin, kekasih Allah. Dan salah satu yang saya sebutkan yang sangat-sangat penting untuk perjalanan kita menuju kesempurnaan itu adalah pertolongan Roh Kudus. Nats pembuka yang akan kita soroti panjang lebar adalah Roma pasal 8 ayatnya yang ke-14. Pak Pendeta, saya minta air mungkin di sini aja kali ya, satu, supaya saya tim. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-14. Mari sama-sama baca orang-orang muda. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Terima kasih. Gak usah pakai ini supaya jangan repot ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah hidup dalam pimpinan Roh Allah ya. Nah, menarik saudara-saudara, kalau kita lihat kata Yunani yang dipakai di dalam ayat 14 ini, dipimpin Roh Allah, itu dia pakai kata Yunani agontau hupotoi pneumatos ya. Agontau hupotoi pneumatos ini, kekasih-kekasih Tuhan, ini memiliki arti adalah satu keadaan di mana seseorang secara terus-menerus dituntun, diarahkan, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, sekali lagi, satu keadaan di mana secara terus-menerus. Ya, makanya saya bilang tadi bahwa kita ini harus mengejar. Seseorang andai kata sudah menerima Yesus sekalipun, dia tidak langsung jadi seperti malaikat. Bapak Ibu terkasih, khususnya orang-orang muda. Jadi ada satu perjalanan yang bersifat kontinu, saudara-saudara. Seseorang itu mengalami perubahan demi perubahan, dan satu-satunya kekuatan yang bisa menolong kita adalah Roh Kudus. Saya sudah sekitar 15 minggu membahas sebuah tema seputaran Roh Kudus juga di gereja Tuhan yang saya pimpin, yaitu Holy Spirit and our weaknesses. Roh Kudus dan kelemahan-kelemahan kita. Ini topik yang menarik. Maka saya merasa begitu pas ketika melihat dalam daftar kegiatan dan tema-tema besar seputaran kegiatan dimulai malam ini KKR Kaula Muda, itu adalah topik seputaran penuh dengan Roh Kudus. Ini harga mati buat kita, Bapak Ibu, khususnya orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat, gereja pertama itu dilahirkan tepat hari Pentakosta. Gereja pertama itu
lahir dari pemberitaan firman, saudara-saudara, tepat di hari Pentakosta, di mana janji tentang pencurahan Roh Kudus tergenapi dengan sempurna pada hari Pentakosta. Lalu Petrus dipakai Allah, dia mulai berkhotbah, dan satu kali khotbah 3.000 orang bertobat, lalu dibaptis menjadi Kristen. Dan itu adalah satu peristiwa yang luar biasa. Dan sampai hari ini, terhitung mulai hari Pentakosta sampai hari ini, dan sampai kiamat nanti, kita tidak tahu kiamatnya kapan, tapi pasti akan tiba. Yang pasti bukan tanggal 23 dan 24 September. Kemarin saudara sempat lihat rame di media sosial, ada katanya nubuat, tahu-tahu bukan nubuat, lubuat. Dibuat-buat itu dari Afrika lalu menyebar ke Amerika dan seterusnya sampai ada di Indonesia juga, yang meramalkan bahwa Yesus akan datang pada tanggal 23 atau 24 September 2025. Sekarang tanggal berapa? 27, berarti meleset. Kalau kita belajar, salah satu ciri nabi palsu adalah nubuatannya meleset, ramalannya meleset. Kalau nabi asli, ramalannya pasti tergenapi sempurna. Yesaya, Yeremia, Musa dan lain-lain, mereka itu nabi-nabi asli, dan semua nubuatan mereka itu tergenapi sempurna sampai detail-detailnya pun tidak meleset. Saya dari NTT, dan saya dan Pak Pendeta Abraham Jaimo ini, kita dibesarkan dari pergerakan persekutuan doa. Ya sebenarnya ini pergerakan yang bagus, hanya butuh dibimbing aja. Maka dari itu beberapa di antara kami yang karena belas kasihan Tuhan diubahkan Tuhan dari pergerakan itu. Kami tidak bisa bantah itu, tapi kami lihat kalau kami tidak dilengkapi dengan pengetahuan teologi yang baik, ini bahaya. Karena semua mengaku punya karunia, asal tutup mata bisa lihat Yesus, asal tutup mata lihat Petrus. Wah, semua dilihat. Serius. Mereka bisa tahu hati orang. Orang baru melangkah saja mereka bilang begini, hatinya kotor. Wah, kok bisa tahu? Kalau lagi doa, lagi persekutuan, tiba-tiba ada satu orang yang tiba-tiba mulai gemetar. Langsung dia berdiri dan dia berkata, akulah Yesus, damai sejahtera. Serius. Itu hampir tiap minggu Yesus masuk di orang yang berlainan. Kadang di anak gadis, kadang di pemuda, kadang di pemudi. Ya, kami harus akui itu. Semua selalu bilang penglihatan, penglihatan, penglihatan. Tapi jujur-jujur saja banyak juga penglihatan yang meleset. Misalnya ada yang dompetnya hilang, pergi doa, tim doanya bilang, Roh Kudus bilang dalam 3 hari dompetnya kembali. Sampai 30 tahun dompetnya gak balik-balik sampai sekarang. Nah, ini omong kosong. Kalau memang penglihatannya benar, saya tidak anti penglihatan, sepanjang kita pakai dasar ini bahwa tergenapi, jangan meleset. Kayak kemarin Yesus datang, gak datang, saya sudah buat tanggapan saya, dan khusus di TikTok per hampir 1 minggu ditonton oleh 1,3 juta orang. Dan puji Tuhan mereka diberkati karena saya menegaskan 3 hari sebelum tanggal 23, tanggal 20 saya sudah buat, saya yakin penglihatan ini sesat. Yesus berkata tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Amin. Malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, cuma Bapa yang tahu. Maksudnya adalah kedatangan Yesus itu tidak bisa diduga. Jadi kalau ada yang menduga-duga pasti salah. Ulang. Kedatangan Yesus tidak bisa diduga. Jadi kalau ada yang menduga-duga pasti salah. Makanya dengan dasar firman yang kuat, saya 3 hari sebelumnya, bahkan beberapa hari sebelumnya, saya sudah nyatakan saya yakin pandangan ini sesat. Pandangan sejenis ini sudah berulang-ulang dan meleset semua. Jadi urusan kita apa? Pokoknya ready or not, Jesus is coming back. Right? So kita harus tetap siapkan diri kita. Ya, urusan Tuhan mau datang kapan? Urusan kita selagi dia belum datang, beri dirimu dan diriku dipimpin oleh Roh Allah. Amin.
Makanya ayat ini mengatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, saya mau menyampaikan dua hal besar saja bagi orang-orang muda, bahkan semua kita yang hadir malam ini. Yaitu yang pertama yang mau saya seberangkan kepada kita semua, satu pertanyaan menarik. Mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Atau mengapa kita harus terus-menerus dituntun, diarahkan, dan dikuasai oleh Roh Kudus? Yang pertama, supaya kita mampu mengalahkan kedagingan. Konteks dekat dari Roma pasal 8 ayat 14 ini, bahkan yang paling dekat itu satu ayat sebelumnya. Di ayat 13 dia bilang begini, perhatikan ya. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Iya. Lalu ayat 14 ada seruan, kita harus dipimpin Roh Allah. Kenapa? Karena ada urusannya dengan peperangan mulai dari dalam diri. Kita sering mendengar istilah peperangan rohani. Peperangan rohani itu urusan kita sama setan di luar. Tapi yang ini lebih mendalam. Ada konflik dalam diri yang harus dimenangkan oleh kita semua. Pernah dengar ayat ini begini? Roh penurut tapi daging lemah. Bagaimana supaya kita menjadi penurut-penurut Tuhan? Roh kita harus dikuasai, harus dituntun, harus diarahkan terus-menerus oleh Roh Allah. Tanpa itu kekasih Tuhan, maka kedagingan lebih menonjol, kedagingan lebih unggul. Maka dari itu kenapa kita orang-orang muda seringkali jatuh bangun dalam dosa. Komitmen mau bertobat, jatuh lagi. Komitmen mau bertobat, jatuh lagi. Komitmen mau bertobat, jatuh lagi. Kita itu bukannya menjadi seperti Kristen ayam, tapi Kristen bebek. Apa bedanya? Begini orang-orang muda. Ayam itu, kalau Anda kata Anda punya ayam, buang ke dalam kolam atau danau. Yang tadi danau apa tuh kita pergi makan tuh Pak Ketua Sinode? Danau Mas ya. Kalau kita buang ayam ke danau Mas, ayam sentuh dikit itu air, pasti dia keluar. Itu ayam. Beda sama bebek. Bebek kalau masuk dalam air, dia senang banget, suka banget, menikmati. Dia anggap air itu adalah sebuah kegemaran yang luar biasa. Kalau ayam sentuh keluar, tapi kalau bebek sentuh dia menikmati, dia betul-betul goyang-goyang sayapnya, masukin kepalanya berjam-jam. Itu bebek. Dikaitkan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen yang tidak memberi diri dipimpin roh, alias dikuasai oleh kedagingan, kita akan jadi seperti bebek itu. Ya, kalau bebek itu istilahnya live in sin. Kalau ayam tadi lebih tepatnya fall in sin. Beda jatuh dalam dosa dan tinggal dalam dosa. Orang-orang muda perhatikan ini. Tinggal dalam dosa itu, orang menganggap dosa sebagai sebuah kenikmatan. Orang menganggap dosa sebagai sebuah kegemaran. Sedangkan fall in sin, dia jatuh, dia sentuh, tapi dia akan menangis. Dia akan stres, dia akan terganggu, dia akan cepat-cepat cari hadirat Allah, dia akan cepat cari pertemuan kudus, dia akan cepat cari pembimbing rohaninya. Atau langkah paling pertama, dia cepat masuk di kamar doa, minta ampun sama Tuhan. Sudah salah bicara, sudah salah bertindak, pacaran jatuh dalam pacaran najis, dia pasti stres. Itu anak Tuhan yang fall in sin. Dia jatuh, bukan tinggal. Daud pernah jatuh, tapi Daud menangis sejadi-jadinya. Petrus pernah jatuh, tapi Petrus menangis sejadi-jadinya. Siapa Daud dan Petrus? Mereka adalah perwakilan Kristen asli. Jatuh dalam dosa tidak membuktikan bahwa mereka palsu, tapi reaksi mereka ketahuan mereka bukan palsu. Kenapa? Mereka tidak menikmati. Beda dengan kita dulu-dulu. Katakanlah saya sebagai pengkhotbah, saya kan punya background hancur banget adik-adik. Aduh, hancur banget. Di usia 14 masuk 15, saya sudah masuk tahanan.
Waktu itu saya memang brutal, badung. Kalau mau lihat faktor-faktor dalam keluarga, bisa saja kita menjadikan itu alasan. Di antaranya, papa dan mama saya itu tidak menikah. Jadi saya ini hasil anak kumpul kebo. Nanti saya sudah selesai sarjana teologi, baru saya pulang urus papa dan mama saya nikah. Jadi saya dan abang-abang saya, kami 4 orang bersaudara, cowok semua yang hidup, yang 2 meninggal, jadi kami hitung yang 4 saja. Kami semua ini anak di luar pernikahan. Tidak ada nikah kudus, tidak ada pernikahan di gereja, hanya kumpul-kumpul begitu, melahirkan 1 lanjut lagi sampai 4. Apalagi di NTT, masalah adat itu menjadi penghambat orang nikah kudus. Saya anak hasil kumpul kebo, saya anak haram, anak tanpa Roh Kudus. Kalau lihat dari sisi keluarga saya, papa saya ya sudah model begitu kan, malu ke gereja. Mama saya juga malu ke gereja. Ini ya mendingan nikah gitu loh. Ini tidak menikah mau bingung mau kemana. Sudah banyak juga pendeta, hamba Tuhan datang coba menolong, tapi mereka justru rasa minder, menolak dan lain sebagainya. Dan akhirnya itu seperti satu lingkaran setan yang tambah hari tambah mengikat kami, tambah hari tambah mengikat kami, sehingga akhirnya saya menjadi anak yang kehilangan arah, anak tanpa gembala. Saya seperti anak bungsu yang hilang, betul-betul brutal. Di usia begitu saya tusuk orang di depan gereja. Saya ditangkap polisi 8 kali. Tahun 95 atau 96, pertama kali kurang lebih ada pos Kupang, ada satu surat kabar pos Kupang. Itu muka saya besar di halaman pertama. Bukan berita bagus, bukan good news, bad news. Anak SMP sudah merokok, bantai orang ke sekolah, tidak bawa buku, bawa pisau, bawa parang. Saya bacok orang di depan-depan umum. Aduh, betul-betul hancur. Karena papa saya juga sering aniaya saya. Kalau papa saya hajar saya tuh pasti pakai golok, pasti pakai pedang, atau kayu atau besi, apapun yang bisa dia pakai untuk menghancurkan saya. Kenapa? Papa saya juga tanpa Roh Kudus, mama saya juga tanpa Roh Kudus, saya juga tanpa Roh Kudus. Saya dianiaya di dalam rumah, saya aniaya orang di sekolah, saya aniaya orang di jalan-jalan. Pak Abraham Jaimo tahu hidup saya. Saya bertobat, heboh satu kampung. Kok Mel Atok bisa bertobat? Nah, malam ini saya harap Anda mendengar pesan Tuhan baik-baik. Saya bukan hanya hafal ayat, saya bukan hanya bisa bicara, saya sudah mengalami bagaimana hidup dipimpin Roh Kudus. Saya tahu perbedaannya begitu tajam antara tidak dipimpin roh dan dipimpin roh. Tidak dipimpin roh, live in sin, tinggal dalam dosa, melakukan dosa sebagai kenikmatan, melakukan dosa sebagai kegemaran, terus menerus, bahkan ajak orang, pengaruhi orang lain, sebisa mungkin bikin dosa bareng-bareng. Tapi Tuhan itu baik, kekasih Allah. Saya mengalami Kristus, saya mendapatkan belas kasihan, saya mendapatkan anugerah, saya bertobat, saya mengalami Roh Kudus dalam hidup saya. Yang dulu terikat ganja, terikat narkoba, terikat film porno, terikat dengan pacaran tidak kudus, terikat dengan spirit kanibalisme yang suka melihat darah. Kemudian menjadi hati yang penuh belas kasihan. Saya dengan Pak Abraham Jaimo ini, kita masih muda, masuk ikut rombongan penginjil dari desa ke desa, dari kampung ke kampung. Pernah suatu saat saya berkhotbah, beliau pimpin pujian di satu tempat nama Knino. Itu kalian lihat di peta tidak akan ketemu. Pokoknya ada tempat. Itu daerah nggak ada listrik, jadi kita bawa genset sendiri segala macam, pergi ke sana bawa makanan sendiri, menginjil di kampung-kampung. Dari hati yang begitu jahat, kejam, kotor, rusak, Tuhan bisa ubah menjadi hati yang baru. Makanya saya ketika baca daftar tema-tema ini, waduh, ini seruan penting di zaman ini, di gereja-gereja Tuhan, supaya kita betul-betul memberi diri dipimpin Roh Kudus, khususnya orang-orang muda. Amin.
Allah menghendaki generasi-generasi yang hidupnya seperti Yusuf. Allah menghendaki generasi-generasi yang hidupnya seperti SMA, Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Daniel, seperti Timotius, seperti Titus, bahkan lebih daripada itu, seperti Yesus sendiri. Yang setuju tepuk tangannya meriah begitu. Itu yang Allah mau. Jadi kenapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Supaya keinginan roh kita lebih kuat. Tanpa itu kita seringkali kalah. Dalam Galatia pasal 5, Galatia 5 ayat 17, di sana ada satu informasi tentang konflik dalam diri antara keinginan roh dan keinginan daging. Perhatikan ayat ini. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ya. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Iya, jadi yang kita kehendaki itu yang baik. Tapi justru yang tidak baik yang terjadi. Kenapa? Keinginan daging lebih kuat. Dan ini mempermalukan nama Tuhan, merugikan banyak orang, bahkan merugikan diri sendiri, bahkan menghilangkan banyak berkat yang harusnya kita terima dalam hidup. Rasul Paulus yang sudah level rasul saja, dia tidak malu berbagi pengalamannya. Dalam Roma pasal 7, di ayatnya yang ke-19 dan 20, ayat 19, Rasul Paulus bilang begini, saudara-saudara. 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini hampir senada dengan Galatia 5 ayat 17 tadi, bahwa kepengen sih mau baik, mau baca Alkitab ya. Kalau yang masih merokok, dia pengen lepas rokok. Dia pengen tuh tidak lagi nonton tontonan yang merusak otak. Itu karena secara psikologi orang terikat dengan bokep, itu lama-lama otaknya kotor dan dia akan sulit berubah, kecuali Roh Kudus. Mau, tetapi yang terjadi apa? Ayat ini berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saya tidak mau terjadi ini, kok terjadi lagi? Saya tidak mau melawan orang tua saya. Saya sudah komitmen sebenarnya. Pokoknya bantu orang tua bangun lebih pagi, bantu orang tua kerja PR tepat waktu. Semua keinginan baik itu sudah ada. Tapi selepas dari KKR, selepas dari gereja, banyak di antara kita bukan melakukan yang kita inginkan yang baik itu, yang jahat yang terjadi. Kenapa demikian? Ayat 20 bilang begini, perhatikan. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah, untuk mengalahkan dosa-dosa ini, untuk mengalahkan keinginan daging ini, maka ada tema yang spesial di hari ulang tahun yang ke-74 dari GKII Curup ini. Seruan dari Tuhan. Saya percaya tema ini ditaruh Tuhan di panitia. Amin. Supaya Anda dan saya dipimpin oleh Roh Kudus, terus menerus dikuasai Roh Kudus. Orang-orang muda, engkau ini akan melanjutkan kepemimpinan, leadership di gereja ini, di bangsa ini, di provinsi ini. Bahkan Anda dan saya akan dipersiapkan Allah untuk menjadi berkat ke bangsa-bangsa. Yang setuju tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Dan karena itu kita harus memberi diri kita dipimpin Roh. Amin. Anda tahu dunia ini tidak kekurangan orang pintar, dunia ini tidak kekurangan orang cantik, dunia ini tidak kekurangan orang tampan, dunia ini tidak kekurangan orang punya skill tinggi, dunia ini tidak kekurangan orang yang menguasai AI. Dunia ini kekurangan orang yang dipimpin Roh Kudus. Dan kehendak Allah kita adalah semua yang tadi boleh ada, tapi yang paling mendasar, yang menjadi fondasi kita adalah hidupmu dan hidupku dikuasai terus menerus oleh Roh Kudus. Amin, kekasih Allah. Sehingga kita bisa berkemenangan. Kalau sudah dikuasai Roh Kudus, apakah godaan masih ada? Masih. Martin Luther bilang kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala, tapi kita punya kuasa melarang dia bikin sangkar di kepala kita. Artinya kadang-kadang datang, tapi dengan kekuatan Roh kita akan berkata tidak kepada dosa. Amin, orang-orang muda. Kita akan dimampukan seperti Yusuf. Waktu Yusuf menafsirkan mimpi dari Firaun, lalu
Yusuf bilang mesti ada orang yang atur segala sesuatu, manajemennya begini. Lalu Firaun bilang begini, di manakah kita menemukan orang yang dipenuhi roh Allah seperti itu kecuali kau? Jelas Yusuf adalah orang yang dipimpin roh. Amin. Dan itu kelihatan salah satunya dari apa? Kemampuan dia menolak dosa ketika digoda oleh istri Potifar. Istri Potifar itu, mungkin Yusuf itu wajahnya tahu tuh orang Yahudi pasti handsome. Sampai Alkitab bilang kelihatan manis, cantik gitu loh. Laki-laki dibilang manis, cantik itu artinya wajahnya bagus banget. Tiap kali lihat Yusuf pasti si ibu ini sudah mulai kerasukan setan. Ucup. Ya, artinya harus expert ya, panggilannya harus menggoda dan agak sedikit kurang ajar ya pokoknya. Ucup, godain tante dong. Tapi Ucup itu, wah keren banget. Adik-adik, Anda tahu urusan dosa-dosa kayak begitu, itu terjadi karena 3 faktor. Ya, adik-adik perhatikan ya. Terjadi karena 3 faktor. Salah satu di antara 3 faktor yang saya sebutkan ini, kalau tidak terjadi maka tidak akan, kalau tidak ada salah satu faktor tidak akan terjadi. Ya, yang pertama kesempatan, yang kedua kemauan, yang ketiga kemampuan. Ya, kesempatan apa? Kesempatan, kemauan, kemampuan. Ada kemauan, ada kemampuan, tidak ada kesempatan, gak bakalan jadi. Nangkap gak? Udah pengen banget nih, mampu sih, kesempatan kagak ada, gak bakalan jadi. Atau ada kesempatan, ada kemampuan, tapi kalau tidak ada kemauan, tidak jadi. Setuju gak? Saya ini kesempatan sudah ada, tinggal berdua aja nih. Mampu sih, tapi saya nggak mau, nggak jadi. Pokoknya salah satu faktor itu tidak ada, tidak akan terjadinya dosa. Memang dosa banyak kali terjadi karena kesempatan ya. Dulu ada tuh acara di RCTI dulu sekali, Bang Napi, waspadalah, kejahatan terjadi apalah. Bukan karena hanya ada niat pelakunya, tapi ada kesempatan. Waspada, waspada. Itu Alkitabiah itu. Alkitabiah, bukan Bang Napinya pendeta ya, tapi itu Alkitabiah. Yusuf itu, waduh, itu digoda terus menerus, saudara-saudara. Ini saya mesti pakai contoh Yusuf karena tak terhindarkan, ini KKR kaula muda. Jangan bilang, oh orang muda pasti jatuh. Orang muda yang mana dulu? Orang muda dipimpin setan, iya. Orang muda dipimpin Roh Kudus, nggak bakalan jatuh. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Orang muda yang mana? Amin, kekasih Allah. Yusuf itu digoda terus menerus, digoda terus menerus. Memang ini perempuan satu nih, iblis, benar-benar perempuan iblis. Suami nggak ada, dia mulai kurang ajar. Ya, di Kejadian pasal Kejadian 39 ayat 10. Itu ayat bilang begini, Kejadian 39 ayat 10, perhatikan, dibacakan. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Tiap hari, coba digoda sekali-sekali, tiap hari. Baru ini istri Potifar, istri pejabat, saya pernah baca buku tafsiran, dia mandi aja susu keledai. Yang binatangnya apa? Keledai ya. Makanya dia kayak keledai liar begini. Ini perempuan satu, perempuan Arab. Saya udah ke Mesir, jadi saya tahu perempuan-perempuan Mesir itu cantik. Saya ketemu perempuan Mesir di sekitar piramida yang mukanya orang Kupang bilang muka abu, banyak abunya. Itu aja kelihatan bagus, apalagi mandi susu keledai. Wah, bersih kali kulitnya itu. Penggoda pencobaan, tambah panggilan manjanya yang tadi itu, ucup, waduh, gempa bumi. Ya kan? Saya lihat banyak Yusuf di sini, amin. Mencurigakan sekali ya. Walaupun apa? Dari hari ke hari perempuan itu bujuk, ucup.
Bahkan akan ada satu kesempatan di mana semua orang tidak ada, cuma dia sama Ucup. Saya curiga dia usir satu-satu itu, atau dia kasih jalan dinas atau gimana. Dia panggil anak-anak buahnya itu, kau pergi lihat piramida masih ada pada posisinya atau tidak. Cepat. Entahlah apa alasan dia buat. Pokoknya harus tinggal berdua di sini. 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Kalau Roh Kudus tidak pimpin Yusuf, Yusuf dipimpin kedagingan. Wah, ini mantap kali nih. Nggak ada siapa-siapa, cuma aku sama si Tante Girang ini. Habis kau kubuat, ya kan? Cuma dia sama si TG ini kan. Bisa aja, tapi Yusuf beda. Dan dia layak menjadi orang yang dipakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jangan mimpi hidupmu menjadi saluran berkat kalau kau masih bermain-main di lumpur dosa seperti bebek masuk kolam tadi. 12 nih, lihat nih cara metodenya. Orang ada Roh Kudus begitu. Ada kemampuan untuk membuang, bahkan berkata tidak kepada godaan-godaan kedagingan atau dosa. 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Hebat. Amin. Ini orang kalau ada Roh Kudus, lari keluar, bukan lari di tempat. Itu pemanasan. Metodenya apa? Lari keluar, Scooby-Doo. Banyak orang tumbang, banyak orang jatuh, banyak orang muda tidak bisa jaga kekudusan karena apa? Lari di pemanasan. Sambil berkata, sabar ya dek ya. Kakak atur posisi dulu gitu katanya, kurang ajar. Tapi di sini kalau saya lihat, wow, tidak ada yang mengaku. Enggak, ini baik semua. Orang-orang muda yang diberkati Tuhan. Jadi mengapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Supaya kita memenangkan peperangan ini. Kita memenangkan konflik di dalam diri. Kita harus keluar sebagai pemenang. Karena Yesus kita pemenang, kita lebih daripada pemenang. Dia berperang ganti kita, Roh bantu kita. Amin, kekasih Allah. Alasan kedua, mengapa saya dan saudara-saudara, orang-orang muda khususnya, harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Konteks dekat lainnya adalah ayat sesudah dari nats pembuka kita. Nats pembuka kita kan Roma 8 ayat 14. 15-nya dia bilang apa? Perhatikan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Iya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Ayat 15 ini memberi keterangan supaya Anda dan saya dibebaskan dari perbudakan. Ini dua poin yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin kita memenangkan peperangan kalau kita diperbudak. Maka dari itu, informasi lain yang kita terima di sekitar ayat ini yang mengantar kita dalam tema yang luar biasa ini adalah kalau kita dipenuhi Roh Kudus, dikatakan kamu tidak menerima roh perbudakan. Dari kata perbudakan di situ ada kata doulos di situ. Hamba, tapi hamba yang dimaksud hamba kedagingan, hamba dosa, ya. Dan membuat kamu menjadi takut lagi. Takut di sini adalah takut karena dikuasai oleh hukum Taurat, hukum maut, hukum dosa, dan tak terhindarkan pasti ada setan di balik itu semua. Tetapi puji Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dituntun, diarahkan secara terus-menerus oleh Roh Kudus, Anda dan saya itu merdeka. Makanya kalau kita bandingkan dengan data-data lain, misalnya dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17, 2 Korintus 3 ayat 17, sama-sama baca orang-orang muda suara keras. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tidak akan ada lagi perbudakan, tidak akan ada lagi ketakutan. Kenapa? Yang pertama, kita dimerdekakan dari dosa.
Dosa itu adalah penjajah utama kita. Yesus bilang siapa melakukan dosa dia adalah hamba dosa. Tapi Yesus juga datang memerdekakan kita dari dosa supaya kita benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Yesus bilang apa di sana kekasih Allah? Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Saudara mau benar-benar merdeka, hanya satu yang bisa tolong Anda, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Maka kita tidak dijajah lagi oleh dosa. Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18. Perhatikan ayat ini kekasih-kekasih Allah. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, ayat 22-nya dari Roma 6. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita tidak dijajah oleh dosa, jadi memang dibebaskan dari perbudakan-perbudakannya. Amin. Kalau sudah bebas dari dosa, sudah pasti kita juga tidak terikat lagi dengan hukum Taurat. Makanya kita dalam hukum roh, dalam anugerah Tuhan. Dan sudah pasti tidak ada intimidasi setan bilang, oh kita nanti masuk neraka. Kita tidak mungkin masuk neraka. Semua orang yang percaya Yesus pasti masuk surga. Yang setuju katakan amin. Di dalam Kristen tidak ada mudah-mudahan, pasti. Mana ada bilang, ya kita lihat saja nanti. Nggak ada kita lihat saja. Pasti aku masuk surga. Roma 5 ayat 9, satu bukti bahwa memang pasti. Tidak ada toleransi jawaban mati kemana. Nanti kita lihat saja perkembangan. Loh kok perkembangan? Kau pikir ini perkiraan cuaca? Sebentar hujan sebentar panas. Bukan itu. Ini menyangkut keselamatan jiwa. Amin. Dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari maut. Makanya punya keyakinan seperti ini. Sama-sama 1, 2, 3. Orang muda, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari. Garis bawah itu kata pasti. Ini bukan suara saya ini hanya jago di copy paste ayat. Ayatnya siapa? Ayatnya yang punya sorga. Namanya Yesus Kristus. Dia yang menjamin Anda dan saya pasti masuk sorga. Amin, kekasih Allah. Makanya Roma 8 ayat 1 bilang apa orang-orang muda? Roma 8 ayat 1, sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita bisa yakin ini? Ayat 2 bilang begini, peran Roh Kudus luar biasa. Sama-sama ayat 2, 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang percaya kita diselamatkan, beri tepuk tangan yang meriah begitu. Kita pasti diselamatkan. Ya, kalau ini suara dari Pak Ketua Sinode atau dari Pendeta Mel Atok atau dari Pak Gembala Pak Bram Jahimo, layak diragukan. Karena kami manusia biasa, bisa salah ngomong dan kami belum sempurna. Tapi Yesus yang punya surga, yang telah menyerahkan dirinya dan dia berkata tetelestai, sudah selesai. Itu artinya benar-benar tuntas. Makanya dia bilang apa di Yohanes 10 itu? Ayatnya yang ke-28. Dia menjamin kita pasti masuk surga. Tidak akan yang ada orang yang mengambil kita dari tangannya. Keselamatan dalam Kristen itu tidak tergantung tangan kita, tapi tangan Dia. Kalau tangan kita, ya habis kita gampang boring, gampang bosan, gampang capek. Tuhan Yesus tidak pernah capek memegang Anda dan saya. Tepuk tangan bagi Dia. 28, silakan baca buat kita. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Mereka pasti tidak akan binasa. Sampai kapan? Selama-lamanya. Terus? Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa yang merebut Anda dari tangan Yesus? Kalau saya sama Bapak Gembala sama Pak Bram terbatas, Pak. Kita juga bisa sakit, bisa capek. Gak bisa kita awasi domba satu-satu, gak bisa. Artinya ini bukan rekomendasi untuk kita bermalas-malasan, no. Tetapi faktanya memang begitu. Kita ini ada limitnya.
Tapi satu-satunya yang maha kuasa, dia jamin seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini mengingatkan bahwa keselamatan di tangan siapa? Yesus. Dia yang pegang kita, bukan kita yang pegang dia. Makanya ada lagu, peganglah tanganku Roh Kudus. Itu benar. Kalau kita yang pegang, aduh, pegang hordeng aja bosan. Iya tuh, kita disuruh pegang baru. Apakah cukup tangan Yesus? Tidak, ada satu tangan lagi. 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kira-kira kalau dua tangan ini yang pegang Anda dan saya, siapa yang mau ganggu kita? Coba kasih alasan. Sebut satu pribadi yang bisa ambil Anda dan saya dari dua tangan. Coba, siapa? Kuntilanak, Genderuwo, Nyi Roro Kidul, Jin dan Jun, Tuyul dan Bayul, atau siapa? Avengers? Tidak ada yang bisa rebut. Thanos, Thor, Batman. Coba sebut satu nama. Gak ada. Makanya Roma 8 itu, kalau bicara seluruh konteksnya hidup dalam roh, dia nyinggung itu juga. Coba lihat ayat 38-nya. Sama-sama perhatikan ayat ini. Roma 8:38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Coba sebut satu kuasa. Alkitab bilang mau siapa kuasa di sana sini. Kalau di NTT ada istilah tidak ada satu setan dua binatang. Itu istilah orang Kupang. Tidak ada satu setan dua binatang yang bisa ganggu gugat saya, atau dua setan satu binatang, atau berapa binatang yang gak ada masalah. Pokoknya tidak bisa ganggu gugat kita yang sudah dimerdekakan oleh Roh Kudus dan hidup terus menerus dipimpin Roh. Amin. Itu poin pertama seputaran mengapa kita dipenuhi Roh Kudus. Cuma 2 poin. Wajahnya mencurigakan juga nih saya lihat ya. Ada yang masih menyala, ada yang 2,5 watt. Barisan depan nih luar biasa. Saya lihat-lihat nih calon ketua sinode juga ini Pak nanti ke depan. Oh saya maju lagi. Oh siap. Gak, kalau maju saya menikmati pemandangan dari sini supaya ada yang mencurigakan langsung saya. Orang-orang muda itu tadi berkaitan dengan mengapa. Sekarang pertanyaannya bagaimana supaya Anda dan saya dipenuhi Roh Kudus atau terus menerus diarahkan, dituntun oleh Roh, dikuasai oleh Roh. Yang pertama dan yang paling penting, Anda dan saya haruslah orang-orang yang sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus. Itu harga mati. Ya, istilah lain baptisan roh. Kalau baptisan air itu urusan kami hamba-hamba Allah. Baptisan roh cuma satu pelakunya, Yesus Kristus. Saat kali seseorang datang nama Nikodemus. Nikodemus ini jago sekali, orang Farisi, bisa ngomong Taurat bla bla, tapi tidak paham tentang lahir baru. Lalu dalam Yohanes pasal 3, mulai ayat 3, kita baca berbalas-balasan ya. Yohanes pasal 3 ayat 3. Tunjukkan dulu saudara-saudara, orang-orang muda baca dahulu. 1, 2, 3. Dari sini ini muncul satu rumus bilang begini. Lahir 1 kali, mati 2 kali. Lahir 2 kali, mati 1 kali. Ulang ya. Lahir 1 kali, mati berapa kali? Lahir 2 kali, mati berapa kali? Lahir 1 kali itu dari rahim ibu kita. Lahir yang kedua dilahirkan dari roh. Kalau cuma dilahirkan dari ibu, tapi tidak dilahirkan dari roh, Anda mati 2 kali. Tutup mata di sini, lanjut neraka. Kematian kekal.
Kalau Anda lahir 2 kali, dilahirkan oleh orang tua kita, lalu dilahirkan oleh Roh Kudus, kita hanya mati 1 kali. Kita tutup usia kita, tapi kita akan ke neraka. Itu rumusnya. Makanya ini ayat bilang, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4, silakan 2, 3. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ayatnya yang ke-5, orang-orang muda. 1, 2, 3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi dilahirkan oleh Roh Kudus. Amin. Orang yang percaya Yesus, orang-orang itu telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka ini yang membuat orang bisa dipenuhi roh. Kalau roh sudah termeterai, maka kepenuhan akan terjadi. Dilahirkan oleh Roh Kudus 1 kali, kepenuhan Roh Kudus terus menerus. Maka ada hal selanjutnya yang perlu kita lakukan. Yang kedua, harus selalu bergaul dengan firman Allah. Siapa yang baca Alkitab tiap hari di sini? Coba angkat tangan, jujur. Yang baca Alkitab tiap hari, jujur ya. Ini di gereja loh, saudara, jangan pemalas tapi angkat tangan. Bagian sini tidak lebih dari 7 orang ya. Bagian sini adalah belasan. Terima kasih buat kejujuranmu orang-orang muda. Tapi Anda tahu kenapa Roh Kudus datang? Salah satunya adalah membawa kita ke dalam seluruh firman. Roh Kudus itu bawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi aneh memang kalau orang mau kepenuhan roh tapi tidak bergaul dengan kitab suci. Harus baca Alkitab. Saya tahun ini sudah baca Kejadian sampai Wahyu yang mau ke-5 kali, dan tadi saya baca sudah sampai Yeremia. Habis ini saya ulang lagi. Yesus bilang kamu tidak bisa hidup dari roti saja. Kamu harus hidup dari firman Allah. Kebutuhan tubuh, olahraga, makan, minum, pakai, mandi, istirahat, itu tubuh. Tapi kebutuhan roh kita, firman Allah, doa, pelayanan, kayak begini-begini nih. Ini kebutuhan roh. Amin, orang-orang muda. Anda harus jadi orang-orang muda yang betul-betul dikuasai firman. Apa yang Paulus bilang kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 15. Paulus bilang dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Kita dari sekolah minggu semua harusnya rajin baca Alkitab. Saya jamin kok Anda yang rajin baca Alkitab, hidupmu pasti berbeda dengan orang yang tidak baca Alkitab. Atau yang dengar firman tapi tidak konsentrasi, pasti beda. Anak saya yang baru 12 tahun itu sudah baca 3 kali. Selesai Kejadian sampai Wahyu. Yang besar 2 kali. Yang justru yang nomor 2 lebih cepat. Tadi saya telepon, saya orang tua. Saya bukan hanya gembala jemaat, saya gembala di keluarga. Telepon, saya tidak tanya macam-macam. Sudah makan itu belakangan. Itu nggak disuruh juga cari. Sudah baca Alkitab sayang? Berapa pasal? Tadi pagi 3 papa. Tambah ya. Love you. That's it. Saya mau kerja keras, kumpulin duit banyak-banyak, tapi anak tidak bergaul dengan firman. Itu saya minta maaf, minta maaf. Saya kasih gemuk dia untuk masuk neraka. Orang-orang muda, ini saya seriusin. Kamu mau dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus tidak kerja di luar firman. Yohanes 16 ayat 13, ini tentang roh penghibur dan penolong itu dikatakan apa di sana? Mari kita baca ya. Tunggu dulu. 2 Timotius 3:15 sudah ya, sesuai yang saya bilang tadi ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci dan seterusnya. Artinya firman itu penting. Kemudian yang tadi Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Itu 18, 16. Mungkin saya turun jadi suara saya tidak nyampe kali. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Orang-orang muda, Roh Kudus tidak bawa firman baru. Apa yang dia dengar itu yang dia ngomong. Dan apa yang dia ngomong tidak mungkin bertentangan dengan apa yang Yesus ngomong.
Ini contoh yang tadi tuh, hari pengangkatan. Orang ngomong Yesus akan datang tanggal sekian, tanggal sekian. Kebanyakan mereka mengatasnamakan siapa? Roh Kudus bisik, kurang ajar. Bagaimana Roh Kudus membisikkan sesuatu yang bertentangan dengan yang Yesus ngomong? Yesus yang kedatangan itu aku tidak tahu. Dalam konteksnya sebagai manusia, itu rahasia, hanya diketahui oleh Allah. Jadi nggak bisa Roh Kudus datang lidah bercabang seolah-olah bikin satu grup baru supaya lawan firman yang Yesus bilang. Nggak ada itu, selaras mereka. Ya orang-orang muda ya, jadi mesti banyak baca Alkitab. Anda tahu fungsi firman Allah. Walaupun kita sudah bertobat, tapi kan kadang-kadang masih bisa salah, masih bisa kayak ayam tadi, fall in sin. Itu yang membersihkan apa? Firman. Mazmur 119 ayat 9, itu ayat bilang begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan 119 ayat 9 ya. Oh ini kayaknya telinga, makanya saya naik. Mazmur 119 ayat 9, 119. 2, 3. Yang tadi lancar semua ya, pas saya turun meleset. Berarti saya yang naik kembali ya. Tuhan mengampuni kita semua. Anda lihat ini. Dengan apakah seorang muda dibersihkan? Firman. Ini senada dengan yang Yesus bilang. Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat 3 sama-sama baca. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Banyak-banyak baca Alkitab, adek. Hidupmu diberkati. Hidupmu diberkati, dibersihkan, diperbaiki. Nggak ada kita malaikat di sini. Tapi kalau KKR nyanyi, lompat-lompat, sukacita, pulang mager aja nggak baca Alkitab, tidak bisa. Ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tolong ya, tingkatkan baca Alkitab kalian orang-orang muda. Hidupmu pasti diberkati. Ada kemampuan dari Roh Kudus melalui firman itu untuk Anda berkata tidak kepada ajakan-ajakan setan atau alat-alat setan. Begitu. Dan masih banyak data senada yang bisa dimunculkan. Tapi saya harus masuk ke bagian berikut. Bagaimana engkau dan saya dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama harus dilahirbarukan oleh Roh. Yang kedua harus bergaul terus menerus dengan firman Allah. Dan yang ketiga harus kuat berdoa. Berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Banyak datanya. Di antaranya itu ada di Efesus pasal 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18, perhatikan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di mana? Di dalam roh. Ini bukan bahasa roh ya, bahasa roh ayatnya lain. Saya tidak anti bahasa roh, sepanjang orang memang dikaruniakan. Tapi ini pengertiannya sama dengan tema kita. Dikuasai atau dituntun oleh roh. Sehingga kita punya gairah berdoa. Ya. Kalau orang tertentu dikaruniakan bahasa roh ya boleh-boleh saja. Tapi bahasa roh itu penggunaannya tertib. Tidak bisa rame-rame, itu tidak alkitabiah. Kalau orang dapat bahasa roh silakan. Kita jangan larang juga. Tapi ada aturan. Ada ayat secara eksplisit jangan larang orang bahasa roh. Itu di 1 Yohanes 14 ayat 39. Itu ayat bilang begini, 1 Yohanes 14 ayat 39. 1 Korintus 1 Korintus 14 ayat 39. Saya salah. 1 Korintus 14 ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Yang dimaksud dengan bahasa roh di sini bahasa roh yang benar, lalu sesuai aturan, bukan tiru meniru. Gak bisa bahasa roh, Bapak Gembala sama semua jemaat bahasa rohnya sama, itu terus. Saya curiga itu. Bahasa roh itu nggak mungkin sama. Belajar di hari Pentakosta itu beda semua. Kapadokia, Pontus, Partia, Elam, itu beda semua. Roh Kudus itu kaya,
Jadi kalau bahasa roh cuma satu, justru menurut saya menghina Roh Kudus itu. Kok miskin kali Roh Kudus? Cuma itu bahasanya, pendek-pendek lagi. Udah 13 tahun itu doang bahasanya. Aneh bin ajaib. Saya tidak anti, tapi back to the Bible. Dan ingat, kalau tidak punya karunia menafsirkan, diam, pakai sendiri. Itu kan ada ayatnya. Coba naik ke ayat 23. Takutnya rame-rame dipikir orang gila. Cina ayatnya ada. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul 23 ayat 23 kasih tunjuk supaya ada data. Takutnya ini anak-anak muda nih mereka kritis. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Tunjukin ayatnya. 1 Korintus 14 ayat 23. Mana 23-nya? Ya. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Iya. Ini ada ayatnya loh ya, bukan saya sembarang-sembarang ngomongin. Pendeta Mel Atok pertanggungjawabkan ajaran. By data, back to the Bible, absolutely. Lalu, kalau ternyata Anda punya karunia bahasa roh, tapi nggak bisa tafsirkan, gimana solusinya? Ya, kau diam, jangan mengganggu orang di samping. Karena kan suka mengganggu orang lagi datang beribadah, dia sendiri. Kau keturunan ular berbisa. Susah. Apa? Kamu apa susah dari tadi? Boleh omong di hati. Ya. Karena bahasa roh itu tidak ada supaya kelihatan lebih rohani dari orang lain. Gak ada. Itu demi kepentingan Tuhan. Bahasa roh itu harus ditafsirkan sehingga berubah menjadi pesan nubuat. Makanya kalau nggak bisa, diam. Kalaupun bisa, itu harus satu dulu, udah selesai, baru satu. Jangan rame-rame. Padahal ada tertulis loh. Tapi kenapa ya? Kadang-kadang gereja-gereja suka buang ayat. Apalagi gereja yang pasang di sinodenya kayak kita punya nih. Gereja Kristen Injili. Pakai Injili, tapi buang Alkitab. Itu aneh, itu omong kosong itu label. Gak boleh pasang-pasang Injili tapi gak pakai Injil. Bisa begitu, itu bohong itu. Injil itu tahu apa Injil? Percaya Alkitab itu firman Allah. Alkitab adalah firman Allah, bukan berisi. Ini kita nanti kuliahnya panjang nanti. Begitu, jadi kalau sudah siap pakai nama Injili, saya ini orang Injili. Jadi saya tahu betul Injil itu apa. Jadi kalau bisa, tapi satu-satu, supaya teratur. Roh Kudus itu bukan pengacau. Nggak ada Roh Kudus bikin kacau satu gereja. Sampai Paulus bilang, orang baru datang rencana mau ikut ibadah, langsung bilang, gereja itu gila semua. Gitu katanya. Makanya 27 dia bilang begini, 27. Jadi jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Nah itu paling banyak tuh 3 orang. Tapi gimana teknisnya? Seorang demi seorang. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Satu-satu. Jadi enak. Jadi kita dengar pesannya apa ya? Ini satu omong, ini satu omong. Diam dulu, kita mau dengar. Kamu juga plester mulutmu ya. Kamu ingat itu ayat tidak? 1 Korintus tuh. Ada loh ayatnya. Bukan ndak ada. Lalu 28 bilang begini, 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Aman. Diam kau omong sendiri-sendiri, tapi jangan kayak ular berbisa. Jangan begitu, kasih ludah. Ya, jadi ini bukan anti ya, tapi untuk tertib. Jangan, saya orang GSA, kami percaya bahasa roh, kami percaya doa, percaya itu. Cuman supaya jangan kelihatan kayak gereja kita nggak hormat firman, gitu aja sih. Ya, tapi ayat yang tadi berdoa dalam roh artinya dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Dan yang terakhir, bagaimana supaya dipenuhi Roh Kudus adalah kita harus siap melayani Tuhan dan menjadi saksi. Anda masih ingat kisah Rasul 1 ayat 8?
Itu janji, itu perintah untuk tunggu di Yerusalem untuk apa? Untuk kepentingan apa? Kepentingan pelayanan dan kepentingan menjadi saksi Kristus. Dia bilang apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amen. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya mengalami ini semua. Apakah sudah sempurna? Pasti belum. Tapi saya mengalami ini. Gereja yang saya pimpin sedikit, ibadah 1 kali jadi 2 kali, 2 kali jadi 3 kali. Gedung dibongkar kembali, jemaat yang datang itu menengah ke bawah, paling banyak menengah ke bawah, kumpulin duit kurang lebih 10 miliar, kita bangun gereja 3 lantai, 2,5 lantai lah, 1-2 balkon di atas kayak begini. Itu gara-gara mereka lihat hidup saya ini tadi saya bilang tuh, mantan penjahat, tusuk orang, rampok orang, aniaya orang, Roh bekerja, kesaksian hidup kita beda. Orang-orang muda, tidak ada kata terlambat. Alkitab berkata pada hari ini kalau kau dengar firman Tuhan jangan keraskan hatimu. Yesus bilang apa? Lihat, aku berdiri dan mengetok. Kalau ada orang mendengar dan membukakan pintu, aku masuk mendapatkan dia. Apakah khotbahku yang sederhana ini telah dipakai Tuhan untuk mengetuk pintu hatimu? Semoga Tuhan bekerja. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri bersama-sama. Orang-orang muda yang luar biasa.